Oke, teman-teman, ini udah direkod dulu ya selama 3 menit dulu. Nanti silahkan ditutup ya cover videonya. Jadi sekali lagi selamat datang, selamat ketemu lagi ya. Terutama buat mereka yang sebelumnya sudah pernah, udah tahu jadinya cara saya ngajar. Kemudian buat teman-teman yang lain ya nanti akan terbiasa dengan cara saya ngajar, tapi jujur memang bukan cuma saya, semua dosen itu kemudian harus merubah cara mengajarnya, karena kita sekarang sistemnya sistem online. Jadi kalau di sistem online kita nggak terbiasa lagi, dosen nggak harus lagi untuk istilahnya menyuapi gitu ya. Oke, kalau mau ditutup silakan cover videonya boleh ditutup. Kalau mau ditutup silakan ya. Mau tiduran lagi, mau santai-santai sambil ngopi, dengerin nggak apa-apa. Baik, teman-teman, saya lanjut. Jadi kalau sekarang sistemnya untuk yang semua kelas, tapi kalau kelas saya ini yang teori media, kita sistemnya adalah sistem online semua. Selama 1 semester ini kita nggak ada ketemu. Materi semua nanti akan dikirim ke e-learning gitu ya, semua materi. Dan kemudian cara sistem perkuliahan kita itu ada 2 bentuk ya. Ada yang disebut dengan sinkronus, teman-teman pasti udah dengar ya. Istilahnya ada yang disebut dengan sinkronus dan asinkronus. Sinkronus itu adalah kita ketemu, kita interaksi ya, interaksi langsung di waktu yang sama, sorry, di waktu yang sama seperti Zoom ini, kita ketemu atau tapi via Zoom ya. Atau kita interaksi via WA, itu disebutnya sinkronus. Kemudian ada lagi bentuk yang kedua yang disebutnya asinkronus. Asinkronus itu kita nggak ketemu, tidak berinteraksi dalam waktu yang bersamaan. Contohnya misalnya saya kirim bahan-bahan gitu ya ke e-learning kalian, LMS kalian, kemudian nanti kalian akan buka e-learningnya, kemudian kalian pelajari, saya cuma ngasih petunjuk aja. Nanti di WA saya kasih tahu, tolong Anda buka ya yang di e-learning saya sudah posting semua materi dan tugas-tugas gitu ya. Nanti kalian akan mempelajari dari sana. Jadi kita nggak ada interaksi gitu. Interaksinya nanti dilanjutkan melalui ada forum diskusi di e-learning. Gitu ya. Jadi ada yang namanya sinkronus, ada yang namanya asinkronus. Baik, saya mau tanya sekarang, Sekar Hapsari. Halo Sekar Hapsari, kedengaran suara saya jelas? Sekar Hapsari kedengaran? Kedengeran, Ya, coba kedengeran jelasin yang tadi yang saya sebut asinkronus itu maksudnya apa? Pak, tapi suaranya putus. Aku ada ininya nggak gambarnya? Suara kamu kedengaran, gambar kamu kelihatan. Kedengaran Gitu. suara saya nggak tadi? Lewat. Kedengeran tapi putus, Pak. Ya, Putus-putus banget. Reza kedengaran jelas nggak suara saya? Beneran, Pak. Kedengaran. Oke, jelas ya berarti. Coba Reza, kalau Reza yang disebut dengan asinkronus kira-kira apa Reza? Tapi maaf, Pak. Tadi saya baru masuk, Pak. Baru join. Telat saya dengernya. Ya udah, saya berikan kesempatan buat yang lain. Yang lain yang bisa jawab, saya kasih poin. Saya kasih poin tambahan buat pertemuan yang Pak, pertama. Yes, silakan Satrio Waluyo. Gimana Satrio? kalau sinkronus itu, Ya, kenapa Pak? asinkronus dan sinkronus. Yang kamu mau Kalau jawab apa? sinkronus itu kita ketemu tatap muka sama WA itu termasuk sinkronus. Kalau asinkronus itu berupa diskusi yang nanti dikirim lewat e-learning atau enggak lewat WAG. Begitu Pak. Iya, betul banget. Jadi teman-teman udah dengar ya tadi dari Satrio. Satrio tadi nyimak yang disebut dengan sinkronus, kita berinteraksi langsung via Zoom, kita interaksi langsung via WA pada waktu yang bersamaan. Tapi kalau yang disebut dengan asinkronus gitu ya, sistem pengajarannya adalah saya kirim bahan-bahan, materi, saya posting ke e-learning kalian, kemudian nanti kalian tinggal lihat dari e-learning gitu. Teman-teman boleh siapkan itu ya, kalau ada pensil atau pulpen, kemudian kertas boleh catat-catat sedikit. Kita mungkin nggak lama nih, paling cuma 30 menit, karena nanti kalian akan lanjut bekerja di e-learning ya.
Sementara saya coba share screen dulu, bentar. Oke. Apa yang saya mau buka ya? SAP Teori Media. Ya, kelihatan nggak? Rencana pembelajaran semester MK Teori Media. Kelihatan ya? Sudah? Kelihatan, Pak. Oke, jadi untuk satu semester ini kita akan belajar teori media gitu ya. Ini yang bikin bukan saya, ini Bu, aduh lupa namanya. Pokoknya ada dosen lain yang sebelumnya ngajar. Jadi saya cuma meneruskan aja gitu. Meneruskan RPS ini gitu. Jadi bukan saya yang bikin RPS-nya. Saya cuma tinggal ngikutin aja gitu ya. Baik, yang akan dibahas itu pertemuan itu masih terkait dengan konsep-konsep gitu ya. Kemudian ada masalah pengenalan 3 jenis media, itu nanti bisa sambil lalu aja, karena kayak begini sebenarnya bisa dicari, nanti bahan-bahannya akan saya kirim. Kemudian ada teori-teori yang akan kalian pelajari gitu ya, ini sangat penting banget nanti kalau lanjut di semester berikutnya gitu, apalagi kalian mau memperdalam mengenai media gitu ya, jadi kalian memang mau nggak mau harus kuat teori-teori yang terkait dengan media. Yang pertama nih teori-teori yang terkait dengan positivisme gitu ya. Oh, belum dapat kali ya. Positivisme itu maksudnya teori-teori yang dia sangat banyak menggunakan pendekatan kuantitatif, angka-angka gitu. Dimulai dari yang ini, teori-teori hypodermic needle theory, nanti kita akan pelajari di sini. Kemudian ada lagi cultivation theory, spiral of silence gitu ya, technological determinism, diffusion of innovation, uses and gratification, agenda setting gitu. Kemudian nanti kita juga masuk ke teori-teori yang sifatnya kualitatif ya. Di sini ada sebentar, Medi. Ya, ini teori-teori dengan pendekatan kualitatif. Kualitatif itu bukan masalah angka gitu ya, tapi lebih kepada kedalaman dari isi. Gitu. Nah, teori-teori malah kita akan masuk ke teori-teori kritis, yaitu Marxisme klasik. Wah, serem nih. Kemudian ada lagi teori hegemoni dan teori ekonomi politik. Ya, ini agak berat, tapi mudah-mudahan bisa diterima dengan mudah oleh teman-teman. Saya akan coba untuk nanti kalau untuk yang ini teori kritis agak sulit, tapi saya akan coba untuk menyampaikan dengan lebih sederhana. Itu ya kira-kira ya. Nah, sistem pengajarannya gimana? Jadi nanti nggak semuanya harus saya yang menjelaskan gitu ya. Jadi nanti kalian akan membentuk kelompok 4 orang per kelompok, lalu nanti kalian harus melakukan presentasi gitu. Kalian presentasi di Zoom ini gitu ya. Nanti kemudian akan saya berikan masukan-masukan dan kemudian juga kalian harus bisa untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman gitu. Itu apa lagi ya? Saya lagi memikirkan apakah nanti kalian membuatnya dalam bentuk rekaman atau nanti secara langsung aja gitu. Kalau secara langsung konsekuensinya adalah masalah kuota. Justru saya berusaha supaya teman-teman jangan terlalu banyak menghabiskan kuota, karena kalau kita Zoom seperti ini sebenarnya kuota mahasiswa nih banyak itu ya, boros gitu. Bukan cuma kalian yang ngeluh, dosen juga sama ngeluh. Jadi paling kita ketemu di Zoom itu cuma 2 atau 3 gitu ya. Saya lagi pikirkan ini kemungkinannya. Kemudian nanti kalian bisa presentasi menggunakan video gitu ya, video yang ditaruh di di YouTube, atau bisa juga pakai podcast yang nggak terlalu banyak memakan kuota. Jadi tinggal posting gitu ya. Nanti kasih linknya ke saya, di posting, kemudian nanti semua bisa dengerin. Itu lebih enak gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak?
Sampai di sini ada pertanyaan. Ini juga, oh ya, kalian dapat juga ini, pasti ini kualitatif juga. Participatory media culture, social construction, nanti kemungkinan ini ada 2 teori ini akan dirubah ya. Tapi uses and diffusion ini kalian tetap akan dapat teorinya. Karena yang ini agak jarang digunakan. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman semua? Nggak ada ya. Halo, suaranya nggak ada. Baik, Belum, Pak. belum ada pertanyaan. Oke, kemudian sharing apa lagi? Bentar ya, sebentar. Pak, kelompoknya itu milih sendiri. Ya, milih sendiri aja. Milih sendiri. Oke, Pak, makasih. Apa mau saya pilihin? Pilih sendiri, satu kelompok, 4 Sendiri orang. aja, Pak. Ya, sendiri-sendiri aja ya. Nggak cocok ntar kalau saya milihin. Kemudian saya pilih lagi. Kalian pilih teman-teman yang bisa kerja gitu loh. Jadi hati-hati kalau milih teman jangan yang cuma nempel-nempel nama gitu. Kalau yang nempel nama udahlah ditinggal aja. Gitu. Kemudian nanti kalian ini saya udah buka share screen yang share screen yang e-learning udah kelihatan belum? Kelihatan ya? Udah, Pak. Ya, jadi nanti kalian masuk ke e-learning gitu ya. Ini ada e-learning kalian klik, ada teori media. Di sini sudah saya posting, ada ucapan selamat bergabung, ada RPS, SAP-nya, nanti kalian bisa baca lagi yang tadi saya sudah kirim. Itu sederhana banget bentuknya dan itu yang memang bukan dari saya. Maksudnya formatnya sangat sederhana banget. Kemudian ini link yang kemarin kalian sudah masuk, tolong dibantu saya kasih tahu teman-teman lain yang belum bergabung ya, disebar invitation buat WA-nya. Kemudian kalau masuk ke dalam di pertemuan 1, kan ada pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 1 namanya udah saya rubah menjadi kita perkenalan, kontrak kuliah, dan overview. Nah, saya sudah masukkan e-book ya, silakan dibuka e-book dalam bahasa Inggris. Jadi kalian nggak usah repot lagi buat beli, harganya mahal banget. Kalau yang aslinya bisa 500.000. Itu buku mass communication-nya dari Baran ya. Kemudian kalian nanti boleh dengerin podcast teori media ya. Ini sebenarnya udah saya rekam di sini di podcast. Kemudian jadi kalian mau nggak mau kalian harus buka podcast. Nggak bayar, kalau pakai yang Spotify itu nggak bayar kok. Gratis kalau untuk podcastnya. Kemudian kalian setelah ini ada tugas yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan. Diskusi media massa versus media sosial. Nanti diklik aja di sini. Jawab itu ada di bagian diskusi. Ya, tumben ada yang nanya. Siapa nih yang mau nanya? Halo? Tadi ada yang mau nanya tuh enggak tuh? Iya Pak, itu dikumpulinnya terakhir kapan ya Pak? Ya, waktunya nggak lama. Ini langsung setelah kita selesai, gitu ya. Kan kita cuma 30 menit aja nih. Perkenalan, kontrak kuliah. Kemudian setelah ini, setelah kita selesai, ya selesai Zoom ini, kalian nanti buka yang ini, podcast teori media, kalian download yang ini, e-book, kemudian kalian kerjakan ini. Lalu ini diskusi yang ini, kalian kerjakan. Kalau saya nggak salah, saya bikin deadline-nya sampai hari ini sekitar berapa ya? Sampai jam 3-an apa gitu, saya lupa. Nanti dicek aja itunya. Tapi ada jangka waktunya, pokoknya paling lambat ya mesti hari ini juga. Saya nggak akan mengabsen kalian, yang sekarang nih kita Zoom, tapi absennya nanti saya lihat dari postingan kalian. Siapa yang ikut posting gitu ya, posting menjawab pertanyaan. Kemudian juga minimal 1 kali kalian harus mengomentari jawaban teman. Mengomentari itu dalam arti kalian merespon, mendebat jawaban teman atau kemudian bertanya kepada teman gitu ya. Jadi pertanyaan yang dari saya ini gitu ya. Kita coba bukain. Nih dia pertanyaannya. Diskusi media sosial versus diskusi media massa versus media sosial. Setelah Anda membaca materi yang diberikan, jelaskan pada forum diskusi ini.
kaitannya komunikasi massa dengan media apa, perbedaannya media massa dengan media sosial apa, lalu ada kelebihan dan kekurangan media massa dibanding media sosial apa. Nanti kalian akan menjawab di sini juga gitu. Nanti bisa itu ada. Kalau untuk mahasiswa saya nggak tahu ya, ini kan yang dosen nih. Untuk mahasiswa gimana tuh bentuknya? Biasanya sih ada bisa menjawab di bawah, yang teman yang lain juga bisa ngelihat gitu. Nanti kalian buka aja. Gitu ya. Oke, kalau pertemuan kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya belum saya posting, nanti satu-satu. Biasanya minimal H-1 saya sudah akan posting, dan kita sekarang jadi cara belajarnya itu agak berubah dengan sistem online kayak gini. Jadi mau nggak mau kalian harus lebih proaktif. Kemudian untuk kontrak kuliah, sekarang kontrak kuliah, saya minta teman-teman juga usahakan jangan sampai terlambat masuk ya, akses. Kalau misalnya kita pakai Zoom, aksesnya jangan sampai kelebihan, sampai 30 menit baru kalian masuk ke dalam Zoom. Ya, kalau usahakan tepat waktu gitu. Kalau saya tadi bukannya nggak tepat waktu, jadi masalahnya memang nggak bisa masuk. Jadi usahakan tepat waktu, kemudian kita maksimal 3 kali ya, kalau nggak salah ya. Ini kan 4 SKS kan? 3 SKS ya. Kalau nggak salah kalian maksimum tidak bisa, maksimum bolos atau tidak hadir itu 3 kali. Kalau lewat dari 3 ya berarti kalian nggak bisa ikut UAS gitu. Kemudian kalau nggak salah nih, untuk tugas itu bobotnya 30, kemudian UTS juga 30, lalu untuk UASnya 40%. Jadi penting tuh gede, yang tugas juga gede gitu ya. Saya bisa bantu kalau UTS kalian jatuh, ya saya bisa bantu di di tugas mandirinya, TM-nya itu. Jadi TM-nya saya bisa bantu gitu. Tapi kalau UTS-nya jatuh, UAS-nya jatuh. Gitu. Ada pertanyaan sampai di sini nggak? Kalian jadi sebelum masuk ke dalam pertemuan gitu ya, kalau kita ngadain Zoom, kalian baca-baca dulu materinya gitu. Jadi udah siap, jadi nggak bisa lagi modelnya kayak seperti di kelas, dosen datang kemudian dosen ngasih materi kayak gitu ya. Jadi diperlukan proaktif dari kaliannya gitu. Begitu teman-teman semua. Ada pertanyaan sampai di sini? Dari Sekar Pak, mau Hapsari nanya. to everyone. Ya, siapa yang nanya? Kalau itu kan tadi Bapak nge-share juga yang podcast itu sama kayak e-booknya itu. Nah itu kalau untuk menjawab kuis dari Bapak itu baca e-booknya atau baca podcastnya? Maksudnya isinya sama atau gimana? Podcast itu kan bagian dari materi yang hari ini, gitu ya. Materi hari ini tanpa kamu dengerin podcast, tanpa kamu dengerin yang materi ngomongnya kebelit, tanpa kamu dengerin materi podcast, tanpa kamu baca buku, gitu ya, kamu udah bisa ngerjain yang tugas diskusi tadi, nggak masalah, gitu. Untuk yang diskusi ini ya, yang sekarang ini itu nggak masalah, kamu langsung ngerjain juga it's okay, nggak masalah gitu. Karena nih waktunya masih agak panjang kok untuk ngerjain itu. Jadi yang penting kamu download aja dulu bukunya, kemudian podcastnya juga cuma 20 menit, it's okay ya, kamu dengerin dulu juga nggak apa-apa, atau mau ngerjain dulu kuisnya juga nggak masalah gitu. Yang penting waktunya panjang buat diskusi, kamu nanti harus jawab pertanyaan saya, kemudian kamu juga harus ngelihat jawaban dari teman-teman yang lain, kemudian juga ikut merespon. Hari ini jadi memang cuma sekedar buat pengenalan aja gitu. Kontrak kuliah, overview selain pandang, mengenai materinya tadi udah saya jelaskan. Kemudian juga mengenai masalah, apalagi tadi, e-learning, kalian udah tahu gitu ya. Lalu kalian harus bikin kelompok-kelompok gitu. Nah, itu yang saya minta, kita akan aktif di sini di grup WA kita. Setelah ini juga saya minta kalian langsung posting ke saya grup kalian, karena saya perlu untuk nanti saya kasih materi buat presentasi kalian. Sekali lagi presentasinya itu ada 2 hal ya, kemungkinan ada 2 bentuk, ini masih saya timbang-timbang. Yang pertama kemungkinan kalian harus melakukan presentasi secara Zoom, atau yang kedua
yang sebenarnya lebih menghemat kuota gitu ya buat semua, itu adalah kalian bikin aja dalam bentuk video atau podcast gitu. Podcast itu malah lebih enak banget, kuotanya tuh lebih. Jadi direkam di podcast, kemudian kita nggak usah perlu ada Zoom ini, nanti semua akan di-share linknya. Jadi kalian semua akan dengar melalui podcast gitu. Atau dari kalau memang nggak terbiasa ya pakai video YouTube gitu. Di-share di YouTube, kasih linknya ke saya, nanti akan saya share di apa namanya di e-learning gitu. Gitu ya, antara dua itu. Kalian lebih prefer apa kira-kira? Saya mau tahu. Siapa namanya? Giska Septiani. Ada Perlita Kalau Amanda. saya, Iya, kalau saya lebih ke podcast, Pak. ke podcast. Oke. Mm-mm. Kenapa? Alasannya? Tapi kalau misalnya video juga nggak masalah sih, Pak. Ya, Tapi kalau ke podcast itu kan istilahnya juga lebih mudah juga kan buat diakses Spotify-nya. betul. Terus istilahnya tuh kuota juga nggak makan banyak kan. Bisa kayak Betul. gitu sih, Pak, kalau menurut Betul. saya. Seperti Zoom ini sebenarnya kuota, ini mahasiswa biasanya di awal-awal aja gitu, seneng. Tapi di ujung-ujungnya biasanya mulai itu, nanti bikin-bikin alasan ke saya gitu ya. Pak, saya nggak bisa ini, nggak bisa akses, nggak bisa ini, kuota saya habis dan sebagainya gitu. Tapi utamanya sebenarnya, alasan utamanya saya tahu sebenarnya masalahnya kuota. Kuota itu mahal memang buat kalian. Kita satu kali ini aja bisa habis berapa? Kalau itunya 500 megabyte gitu ya, bisa setengah giga gitu satu kali Zoom gini. Jadi bisa saya maklumin gitu. Makanya saya memberikan alternatif lain, yaitu saya sendiri juga punya akun podcast gitu ya. Akun podcast saya tuh podcast yang isinya tuh itu materi-materi. Nanti kalian buka aja. Di situ banyak banget materi-materi kuliah. Ada nggak banyak banget sih, baru ada 8 sebenarnya. Itu pun saya buat karena kita lagi pandemik begini, jadi terpaksa harus ngasih materi melalui rekaman. Saya bikin dalam bentuk video YouTube juga gitu ya. Cuma kalau yang video YouTube makan kuota juga gitu buat mengaksesnya. Karena itu saya saya coba alternatif lain, yaitu dengan podcast ini. Oh ya, by the way, siapa di antara kalian yang suka main podcast, yang punya akun dan suka main podcast juga gitu? Maksudnya suka merekam podcast gitu. Bisa semua ya, teman-teman ya? Halo? Rasyad bisa ya, Rasyad? Saya justru mau nanya itu, Pak, gimana cara Mana masukin. cara podcast gitu ya? Iya. Oke, berarti apa kita ada satu sesi ya? Saya ngajarin mengenai cara bikin podcast ya. Kalian mau kalau saya ajarin podcast? Tapi ini sebenarnya nggak masuk teori media sih. Gini deh, coba saya nanti saya akan coba cari ya bahan-bahan dari YouTube, atau saya nanti bikin tutorialnya gitu. Tutorial cara bikin podcast. Oke, nanti saya coba gimana enaknya. Nanti kalian jadi presentasi dengan cara yang kalian suka, dan itu bisa dalam bentuk rekaman aja gitu. Rekaman, nanti yang lain tinggal itu aja, tinggal komen, kemudian nanti kalian akan jawab kayak gitu. Kan lebih enak ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman semua? Pak, Ya, Faruk. itu tugasnya yang kumpul hari ini berupa pesan di learning atau di Word? E-learning. Itu ada di menu Eh, diskusi. ya Nanti di kamu buka pesannya aja. gitu atau Word atau Microsoft Word. Enggak dalam bentuk Microsoft Word. Kamu, setahu saya nggak tahu ya bentuknya kalian. Saya nggak tahu karena saya nggak bisa buka yang discussion-nya kalian. Tapi kemungkinannya adalah dia langsung kebuka begitu. Kayak yang tadi itu yang saya bikin. Bentar ya. Masih bisa dibuka nggak ini? Jadi kayaknya kalian akan langsung ngetik di sana gitu. Ngetik di, apa sih istilahnya? Pokoknya nanti dibuka aja deh. Jadi kayaknya kalian nggak harus bikin file sendiri gitu ya. File Microsoft Word nggak usah. Langsung ngetik aja di situ. Menjawab pertanyaan saya, nama kamu siapa, ini nanti saya akan kelihatan itunya. Yang ngirim siapa, kemudian nanti kamu juga bisa ngelihat yang teman lain yang ngirim, kemudian kamu komen gitu. Kayak gitu. Dicoba dulu deh, ntar dibuka dulu gitu. Soalnya saya juga nggak tahu bentuknya kalau di kalian kayak gimana. Kalau di saya sih bentuknya ya itu kayak langsung aja nulis gitu. Kayak kita nulis di mau nulis email itu langsung di bodinya gitu. Yes, paham ya kira-kira ya? Faruk nanti dibukain dulu.
Oke, lalu ada lagi yang lain? Silakan. Ini kita kok baru 23, kalau saya nggak salah sih satu kelas ini ada 35 gitu. Nanti tolong kalian kasih tahu ya teman-teman yang lain ya, yang belum gabung. Silakan untuk langsung nanti ngerjain yang tugas. Jadi walaupun nggak ikut dalam Zoom ini, tapi minimal dia ngerjain tugas. Itu kalau ngerjain, nanti saya akan lihat namanya di sana, di bagian discussion, nanti saya anggap dia hadir gitu. Baiklah, ada pertanyaan lagi teman-teman semua? Halo? Tidak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, ya oke. Kalau tidak ada pertanyaan, langsung kalian sekarang menuju ke e-learning. Kita waktunya di sini di Zoom tinggal 5 menit. Jadi, bentar ya, saya itu dulu ya. Nanti kalian langsung menuju ke e-learning, kemudian tolong kerjain ya. Saya pikir itu gampang banget kok. Ngerjain itu malah nggak nyampe 10 menit kalian udah selesai kok. Yang ngerjain yang discussion ya. Kemudian baru kalian baca yang dari buku dan kemudian juga dengerin podcast saya yang udah saya kirim. Podcastnya tuh isinya mengenai materi hari ini, materi dari teori media ini. Nah, kalian mungkin nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan setelah kalian dengerin podcastnya. Silakan pertanyaan dikirimkan ke grup WA kita. Begitu ya? Oke, semua? Oke, Pak. Set deh, kelas ini kayaknya sepi amat. Tegang. Sebentar Iya, ya. Pak. Ya, nggak semangat ya teman-teman ya. Sebentar, saya screenshot dulu buat bukti ke bagian. Ya, dibuka dulu semua. Sorry. Halo, boleh dibuka dulu yang pada belum mandi. Rizky belum mandi. Adri, siapa nih? Muhammad Adri, Tengku Farhan. Ya, kita buka dulu, kita foto dulu ya. Karena saya harus kirim ke Sekre. Karena saya hari ini tidak menggunakan Zoom yang diberikan oleh UAI. Adinda dan Alifza bisa dibuka nggak? Ya, Asmadian, Farhan. Oke, dibuka dulu. Waduh, Alifza saya pikir cewek, ternyata cowok. Ntar senyum, jangan pada kaku-kaku, ntar disangka saya dosen. Dibuka, boleh dibuka semua, di unmute 1, 2, 3. Sekali lagi ya, boleh angkat tangannya. Muhammad Adrian ternyata lagi dikelilingi oleh para supporternya. 1, 2, 3. Muhammad Adrian yang di belakangnya dong suruh. Nah, gitu. Nggak apa-apa, masuk, nggak apa-apa. 1, Iya, Pak, maaf 2. saya lagi mau futsal, Pak. Ya, hebat. Gimana 1, sih, 2, 3. Acil? Baiklah. Sebentar. Saya foto lagi deh. Sekali lagi. Pakai yang foto yang ini. Handphone. Buat menjamin tidak ada masalah. Bentar, teman-teman. Wait a minute. Oke. Setelah ini ada mata kuliah lagi nggak? Nggak ada. Udah nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Ini terakhir. Pantesan si Adri mau futsal. Tunggu sebentar, Gas saya terus. foto. 1, 2, 3. Iya. Baik, teman-teman semua. Demikian, kita cuma sampai 30 menit. Setelah ini kalian langsung ke e-learning, kerjakan. Saya tunggu hari ini sampai jam 5 sore, gitu ya. Nanti, padahal sebenarnya nggak sampai 1 jam, itu 10 menit kalian kerjain discussion itu selesai kok. Yang penting pokoknya minimal ada 1, setelah kalian jawab pertanyaannya ada 1 respon kalian kepada teman yang lain gitu ya. Oke, baiklah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, nanti silakan dilanjut. Kalau ada pertanyaan setelah dengerin podcast, diajukan ke grup WA. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Makasih, Pak. Pak.